Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya minta dukungan doa Anda, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa yang dalam surga, kami datang lagi di bawah kaki Tuhan mengucap syukur bahwa kami boleh bersama-sama di dalam tempat ini untuk memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga untuk duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan uraian sabda Tuhan. Biarlah kiranya kami sekalian membuka hati kami, pikiran kami, dan kami mohon kuasa darah Tuhan Yesus membasuh, membalut kami, dan Ruach HaKodes memimpin kami dari pertengahan sampai akhir di dalam nama Mesias Yesus kami serahkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin berbagi sesuatu dalam pengalaman yang pernah saya alami. Sebelum kita mendengarkan uraian sabda Tuhan. Beberapa waktu lalu kami ke Israel, saudara, dan di sana saya bertanya kepada Geva, guide kami, Geva, mana yang namanya pohon sesawi? Sebab saya ingin tahu. Menantu saya tanya, gimana sih bentuknya pohon sesawi itu? Saudara, mari kita lihat yang namanya pohon sesawi. Tolong gambar nomor 2, please. Nah, ini gambarnya. Pohon sesawi ini kurang lebih tingginya antara 1 meter sampai 1,20 meter. Ini nampaknya masih belum terlalu tua, saudara ya. Jadi tingginya hanya sekian. Kemudian kita lihat gambar nomor 1. Ini adalah bunga dan buahnya yang sudah kering. Nomor 3. Ini adalah bijinya. Saya taruh di atas kertas. Kita tidak bisa membayangkan seberapa besar biji ini. Itu adalah buahnya yang masih muda. Yang keempat. Ini adalah biji yang saya taruh di tangan. Begitu kecil. Ternyata tidak. Kalau kita lihat biji, apa yang Mami minum, Mami? Selasih. Itu ternyata lebih besar. Ini kecil sekali. Saudara, di dalam Matius 17, ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudara, tidak sebesar biji, apa tadi? Selasih. Kecil sekali, lebih kecil. Jadi satu biji selasih barangkali bisa 20-30 buah biji sesawi. Itulah iman yang dibutuhkan bagi saya dan bagi saudara dalam menghadapi kehidupan. Saudara, kita akan kembali ke inti persoalan kita. Kita akan mendengar mengenai parasat Faera, ya saudara ya. Faera itu adalah dalam terjemahannya adalah dan aku menampakkan. Kita akan melihat ke belakang sedikit, saudara ya. Mose dan Aaron datang menghadap Firaun dan meminta izin bagi umat Israel agar mereka diizinkan beribadah di gurun. Maksudnya, supaya nanti, jangan nanti mendatangkan kepada mereka penyakit sampar atau pedang. Mereka tidak minta untuk dibebaskan, untuk pergi keluar dari Mesir dan ke Kanaan. Tidak, mereka tidak minta. Tapi Firaun, yang di mata rakyat Mesir merupakan penjelmaan dewa Ra, dewa matahari, atau wakil-wakil dewa Mesir, dan yang paling berkuasa di dunia kuno saat itu, berpikir, orang Ibrani ini tidak disebut Israel, saudara ya, orang Ibrani. Orang Ibrani ini ada di Mesir, hidup di tanah Mesir, tapi tidak mau menyembah dewa-dewa Mesir. Hal ini tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa ditolerir. Saudara, 4.000 tahun yang lalu,
sifat intoleransi ini sudah ada. Ya, Fir'aun mempunyai sikap intoleransi. Apakah kita melihat saat ini ada sikap intoleransi? Ya, kita lihat sikap itu juga ada. Ya, ternyata sudah ada sikap intoleransi di zaman Mesir kuno. Dan saudara, Fir'aun berpikir, orang-orang Israel ini adalah pekerja rodi. Mereka tidak dibayar, mereka cuma dikasih makan. Mereka harus mengerjakan 2 buah kota, ya, kota Pitom dan kota Ramses. Dan Fir'aun membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dan jumlah orang Ibrani atau orang Israel ini ternyata banyak sekali di Mesir. Karena banyaknya sampai mereka mendatangkan ketakutan kepada Fir'aun. Dan katanya dalam hatinya berpikir, kalau misalnya nanti ada musuh datang, dan kalau mereka memberontak berpihak kepada musuh, habislah Mesir ini. Jadi oleh sebab itu mereka harus dipekerjakan, diperbudak. Ya. Jadi mereka diminta atau disuruh, dipaksa untuk menjadi pekerja rodi, mengerjakan kota Pitom dan kota Ramses. Mereka disuruh membuat batu bata, membakar batu bata, mengolah tanah lempung menjadi bata dan kemudian membakarnya dengan jumlah tertentu setiap hari atau setiap satu jangka waktu. Tidak boleh kurang. Saudara, kemudian Fir'aun juga berpikir, ini orang-orang nih rupanya punya banyak waktu ya, sehingga mereka tuh bisa kemudian mikir-mikir untuk minta supaya pergi beribadah. Jadi supaya jangan bisa mikir, kasih kerjaan. Mereka udah kerja, kasih pekerjaan yang lebih berat supaya mereka tidak sempat mikir. Jadi kerjanya seperti otomaton, ya, kerja otomatis. Kenapa? Nggak bisa mikir lagi. Oleh Fir'aun dikatakan, jangan kasih lagi jerami, biar mereka cari jerami sendiri. Bikin batu bata, bakar, supaya jadi batu bata yang kokoh untuk membangun kota Pitom dan Ramses. Saudara, kalau tadinya disediakan, kemudian dihilangkan, dan harus cari sendiri, cari itu mesti pergi keluar, mencari di mana ada jerami. Di mana ada panen, ada jerami. Jadi mereka harus mencari. Tadinya tersedia, sekarang tidak tersedia. Sehingga pekerjaan menjadi tambah berat. Jumlah dari batu bata yang harus diselesaikan tidak boleh dikurangi. Dan kalau dikurangi, mereka dipecut. Namanya diperbudak, tentunya pekerjaannya mendapatkan tekanan yang besar. Dan kemudian mereka mengeluh. Ya. Mereka melihat hal ini terjadi setelah 2 orang hamba Tuhan itu datang dan memperlihatkan mujizat. Apa yang diperlihatkan mujizat yang pertama? Mujizat pertama adalah tongkat Mose begitu dilempar menjadi ular. Ular sangat berbisa, ya. Tetapi kemudian dipegang buntut ekor daripada ular itu, dia kembali berubah menjadi tongkat lagi. Dan kemudian katanya, kalau itu dia cukup, masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Masukkan. Begitu dikeluarkan, dia menjadi putih, penuh dengan kusta. Semua orang kaget, tangannya ada kusta, ya. Dan kemudian masukkan lagi. Begitu dimasukkan lagi, dikeluarkan, dia sembuh. Saudara, itu membuat mereka pada saat itu ketika melihat mujizat, mereka kemudian merasa, wah, ini betul-betul dari Tuhan. Jadi mereka sedang, wah, kita bakal bisa paling sedikit beribadah, meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Tetapi apa dampaknya? Ternyata setelah Mose menghadap Fir'aun, Fir'aun mengatakan, jangan kasih lagi jerami. Tapi bata yang harus dihasilkan tetap. Mereka mulai mengeluh. Sebab mencari jawaban di mana? Mereka harus pergi keluar. Mereka mencari di mana-mana. Dan kemudian membawanya sendiri. Membakar lagi. Tadinya bisa lebih banyak waktu untuk mereka menikmati hidup. Ya, tapi sekarang mereka tidak sempat berbuat apa-apa. Karena pekerjaan menjadi tambah berat dan mereka mengeluh. Saudara, beban menjadi tambah berat. Dan kalau kita lihat, firman Tuhan mengatakan bahwa orang Ibrani ini atau orang Israel sudah 400 tahun ada di Mesir. Mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Goshen. Di mana sih Goshen ini? Saudara, ternyata Goshen ini ada di Kairo, itu terletak di sebuah delta, saudara ya. Delta itu ada sebuah tanah yang dialiri oleh 2 aliran sungai. Sungai Nil
pecah jadi dua, dan tanah di tengahnya itu disebut delta Sungai Nil. Dan tanah Goshen itu di situ. Delta ini sangat subur. Ya. Dan Mesir di bagian delta ini selalu pada musim-musim hujan digenangi oleh air. Tapi begitu musim kemarau, dia kering. Ya. Dan karena banyak bekas air dan tumpukan lumpur, tanah ini menjadi sangat subur. Disitulah mereka tinggal. Ya. 400 tahun mereka tinggal di situ, dan mereka tidak asimilasi, saudara-saudara. Ya. Saudara, Sungai Nil itu panjang sekali. Sebab dia mulai, anak sungai itu mulai muncul di Ethiopia, dia mengalir melalui Ethiopia, negara Ethiopia sekarang, kemudian ke Sudan, setelah dari Sudan baru ke Mesir. Panjangnya itu 6.600 km. Tidak ada sungai di Indonesia yang panjangnya seperti itu. Ya, Sungai Batanghari yang besar, sungai-sungai di Kalimantan, Barito, Kahayan dan sebagainya, tidak sepanjang itu. Jadi sungai ini sangat besar dan sangat panjang. Ya. Dan saudara-saudara, seluruh penduduk Mesir pada saat itu adalah budak Fir'aun. Saudara tahu kenapa mereka menjadi budak Fir'aun? Harus mundur kurang lebih 400 tahun yang lalu. Ketika Yosef menjadi mangku bumi. Orang Mesir, bukan cuma orang Mesir, dunia kuno waktu itu kelaparan. 7 tahun, apa katanya? Kelimpahan, kemudian 7 tahun apa? Kelaparan. 7 tahun kelimpahan, Yosef rajin mengumpulkan produksi pangan di dalam lumbung-lumbung. 7 tahun kelaparan, Yosef menjual gandum itu kepada rakyat. Sampai rakyat kehabisan hartanya. Dari punya uangnya habis, punya hartanya habis, kemudian mereka bilang, jadikanlah kami budak Fir'aun, tapi hidupi kami, katanya. Beri kami nanti bibit. Maka semua orang Mesir itu akhirnya menjadi budak Fir'aun, karena mereka diberi makan oleh Fir'aun. Kecuali orang Ibrani. Sebab orang Ibrani di bawah pengawasan Yosef. Tetapi dengan bergantinya dinasti, ternyata Fir'aun itu namanya tetap Fir'aun, tetapi dinastinya banyak. So, pada saat pergantian dinasti berubah semuanya. Sampai kemudian datang dinasti yang baru, tidak kenal lagi Yosef. Dan kemudian Fir'aun ini mulai berpikir, banyak banget nih orang nih. Kalau nanti ada musuh menyerang, jangan-jangan mereka berpihak kepada musuh. Tekan, jadikan mereka budak. Jadi sekarang semua rakyat Mesir adalah budak Fir'aun. Ya, walaupun tadinya orang Ibrani tidak menjual diri mereka kepada Fir'aun. Saudara, usaha Mose dan Aharon untuk meminta izin beribadah kepada Elohim Israel, memberi alasan dan tekad kepada Fir'aun untuk, kalau bisa, menyusutkan bangsa Israel. Ya, bagaimana cara menyusutkan? Tekan, peras, ya, sampai mereka kemudian jumlahnya kalau bisa berkurang. Ya. Bahkan sebelum zaman Fir'aun, zaman Mose sendiri, mereka sudah Fir'aun sudah melakukan infantisid. Infant itu adalah anak, tisidnya melakukan pembunuhan. Jadi pembunuhan anak. Anak laki-laki Ibrani yang ketahuan lahir langsung dilemparkan ke sungai Nil untuk dibunuh, supaya jumlahnya tidak bertambah-tambah. Jadi dampak daripada kunjungan Mose dan Aharon kepada Fir'aun ini ternyata memberikan beban yang sangat berat. Sehingga kemudian mereka merasa, ya, begitu berat beban dalam hidup. Sehingga sepertinya udah 3/4 mati, bukan setengah mati, 3/4 mati. Karena mereka bangun pagi, kerja, sudah lelah, tidur, bangun lagi, kerja lagi, tidak ada hari libur. Kemudian, saudara-saudara, ya, Mose datang. Mose yang diutus oleh Adonai itu datang untuk meminta supaya
Bani Israel atau orang Israel itu mendapat kesempatan untuk beribadah, datang kepada Firaun. Dan di sini kita lihat, ya, dia menjadi wakil dari Yang Maha Tinggi Israel, Adonai, yang Maha Kuasa. Tapi sekarang di hadapan dia berdiri seorang raja yang merasa dirinya adalah titisan dewa Ra, dewa matahari orang Mesir. Jadi kita lihat bahwa bukan saja dua oknum yang beradu mental, tapi juga ada kuasa yang besar, yaitu Adonai dan dewa-dewa Mesir. Itu sekarang terlibat di dalam pertempuran dengan yaitu yang diwakili oleh Firaun dari dewa-dewa Mesir dan Moshe dan Aharon dari Adonai Elohim Yisrael. Ya, Israel sudah merasa, aduh, nggak bisa hidup. Ya, bukan cuma itu saja. Ketika Moshe disuruh itu dia juga, aduh Tuhan, saya ini nggak bisa apa-apa. Saudara-saudara, kalau kita lihat sejarah Moshe, dia hidup di istana, ya, sampai berapa tahun kalau bisa saudara ingat? Sampai usia berapa? Sampai usia 40 tahun. Itu tidak dituliskan di dalam Tanakh, tapi dituliskan di dalam Kisah Rasul. Bahwa Moshe hidup di istana Firaun itu 40 tahun. Pada saat dia ingin melihat saudara-saudaranya, dia lihat dua orang berkelahi. Satu orang Mesir, satu orang Ibrani. Moshe merasa sekeluarga dengan Ibrani, membela. Entah dia bagaimana, dia salah pukul atau bagaimana, yang Mesirnya mati. Buru-buru dikuburkan, kemudian dia pulang. Dia pikir nggak ada yang lihat. Tapi kemudian ternyata ada yang lihat. Ya. Besoknya dia jalan lagi, dia lihat dua orang Ibrani berantem. Kenapa kamu berkelahi? Kamu kan bersaudara. Satu bilang, kamu apa? Kamu mau bunuh aku ya? Seperti yang kemarin tuh. Waduh. Ternyata rahasia yang dia tutup bukan lagi rahasia, tetapi adalah sudah diketahui orang. Dan menurut komentator Yahudi, orang ini menyampaikan keadaan itu kepada Firaun. Jadi Firaun sekarang tahu Moshe membunuh orang Mesir. Walaupun dia pangeran, tapi Firaun tahu bahwa dia bukanlah keturunan asli dari Firaun terdahulu. Dia adalah anak angkat dan orang Ibrani. Jadi oleh Firaun dia akan dibunuh. Pada saat itu usianya 40 tahun. Kemana dia lari? Dia lari ke Midian. Saudara, di mana Midian ini? Ya, Israel itu kecil saja seperti tempat tangan ini. Kemudian di sini ada ada Sinai. Di sebelah Sinai itu ada Jazirah Arab. Ya, di Jazirah Arab itulah terletak tanah Midian. Nah, Mose itu lari dari Mesir yang di sebelah ujung kiri ini beratus-ratus bahkan ribuan kilometer lari ke Midian. Takut dikejar oleh tentara Firaun. Kenapa kok begitu jauh? Sebab kerajaan Mesir pada saat itu adalah kerajaan dunia. Jajahannya luar biasa besar. Oleh sebab itu dia lari ke tempat yang kemungkinan di luar jangkauan kerajaan Mesir, yaitu di Midian. Di Midian itu dia kemudian jadi gembala kambing dan domba. Berapa tahun katanya? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan bahwa pada saat Mose dan Aharon menghadap ke Firaun, Mose itu berumur 80 tahun dan Aharon berumur 83 tahun. Jadi berapa tahun dia ada di Midian? 40 tahun. Saudara, saya pindah dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Ya. Usia saya barangkali waktu itu masih 10 tahun. Tadinya bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Madura. Tapi setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, Maduranya hilang, saudara. Mengapa? Karena tidak pernah dipergunakan. Hilang. Ya. Dan bahasa Madura itu lebih kasar dari bahasa
bahasa Sunda Bogor. Kasar sekali. Hilang. Malah jadi agak halus saya nih. Apalagi kalau misalnya saya tinggal di Cimahi, barangkali lebih halus lagi. Ya, karena bahasa Cimahi itu, Sunda Cimahi itu halus sekali. Demikian juga dengan Mose. Ya, ketika dia tinggal di istana, dia mungkin banyak belajar, banyak ilmu yang dia serap karena dia sebagai anak Fir'aun, ya, anak angkatnya. Kemudian 40 tahun menjadi gembala kambing domba. Ilmunya dipakai? Tidak juga. Apa yang dihadapi? Kambing domba. Dan saudara, ketika dia menggembalakan kambing domba itu, dia pergi ke Horeb. Ya, di mana Horeb? Jauh. Apa yang menemani dia? Yang pertama adalah kambing domba. Yang kedua adalah penggembala yang menjadi bawahannya. Jadi ilmu-ilmu yang pernah dia pelajari tidak pernah dipergunakannya. Sehingga pelan-pelan itu kemudian menyebabkan dia tidak lagi jago. Ya, tidak lagi pandai dalam berbicara. Karena apa? Menjadi gembala itu ya lebih banyak diam daripada ngomong. Saudara-saudara, ketika itulah kemudian berjumpa dia di Horeb, jumpa dengan Elohim yang Maha Kuasa, Adonai serwa sekalian alam. Ya. Elohim kemudian menyatakan dirinya kepada Moshe. Ya. Dia yang duduk di atas aras yang di dalam surga telah menampakkan diri kepada Abraham katanya, Yitzhak dan Yaakov sebagai El Shaddai. Apa El Shaddai? Tuhan yang Maha Kuasa. Syad itu adalah seperti dada seorang ibu. Seorang ibu yang menyusui anak. Seorang bayi, kalau dia disusui, apa saja yang dia butuhkan bagi perkembangan tubuhnya itu ada di dalam susu ibu. Bahkan kalau ibu itu tidak dapat makanan yang bergizi pun, tetap susunya tetap bergizi. Kenapa? Sebab tubuh ibu itu kemudian menyerap semua yang ada di dalam tubuh untuk memberikan kepada bayinya. Tubuh ibu bisa kemudian menjadi kurus kering, tapi makanan yang diberikan kepada bayinya tetap bergizi. Itulah seorang ibu. Ya, Adonai itulah seperti itu. Dia mempunyai segala sesuatu untuk mencukupi apa yang dibutuhkan oleh umat dari diri saya sendiri, tidak dari yang lain. Ya, dia mempunyai kuasa untuk melakukan semua yang baik. Dia berkata kepada Aharon, kepada Mose, dengan karakter ini aku membuat perjanjian dengan mereka. Siapa mereka? Cikal bakal Israel, yaitu Abraham, Yitzhak, dan Yaakov. Dengan namaku Yod-He-Vav-He, aku belum pernah menyatakan diri. Loh, bukankah semuanya juga pada saat itu Abraham juga, Yitzhak juga, Yaakov menyebut dengan nama Yod-He-Vav-He? Betul, ya mereka menyebut. Tapi mereka belum mengerti apa maknanya di dalam kehidupan mereka. Dan sekarang katanya, diingatkan kembali kepada Abraham katanya, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Dia janji Abraham, janji Adonai kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Janji kepada Yitzhak, aku akan memberi kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kalau tadi dikatakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, sekarang kepada Yitzhak ditambahkan, aku akan memberi negeri ini kepada keturunanmu, dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Apa yang dikatakan kepada Yaakov dari Adonai? Kejadian 28 ayat 13 mengatakan, tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tapi saudara, janji-janji ini adalah untuk keturunan. Keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yaakov. So, pada saat sampai kepada Yaakov, berapa orang Bani Yaakov itu? Cuma 12. Ya. Terlalu sedikit. Tetapi pada saat Mose diutus oleh Adonai bersama Aharon kepada Raja Fir'aun,
jumlahnya yaitu sudah sangat banyak karena 400 tahun mereka ada di Mesir dan tempat di mana mereka berada itu ada tanah yang subur dan mereka hidup dari tanah itu dan mereka berkembang, beranak pinak menjadi banyak, ya, bahkan sangat banyak. Jadi sekarang Adonai, sekarang sebagai Adonai, aku akan mewujudkan semua janji itu tanpa dukunganmu, melepaskan engkau dari perbudakan dan mengantar kamu ke tanah yang dijanjikan Adonai. Tuhan Israel adalah Tuhan yang membuat janji, yang memegang janji, yang memenuhi janji. Saudara, itulah Adonai kita, ya, yang kita panggil dengan nama Bapa kami yang di surga. Dia memberi, membuat janji, dia memegang janji, dia memenuhi janji. Saya, oleh anak saya waktu itu, dia baru masih berusia 6 tahun, papi ingkar. Waduh, saudara, ingkar katanya. Entah dari mana dia dapat kata ingkar, baru 6 tahun. Dia sudah, papi ingkar, berarti artinya saya pernah berjanji sesuatu, tapi tidak melakukan. Itu saya. Ya, tapi dia yang kita sembah di dalam nama Mesias Yesua, yang kita panggil sebagai Aba yang di dalam surga, dia tidak pernah ingkar janji. Tetapi ketika Adonai menyuruh Mose, aduh, Tuhan, aku tidak mampu. Tidak mampu. Bayangin 40 tahun di padang gurun. Jarang berinteraksi dengan masyarakat luas, tidak lagi membaca buku untuk menambah ilmu, tidak mengarahkan orang kecuali gembala yang ada di bawah saya, dan kambing domba. Ya, dan sekarang baru sebentar aja saya ketemu dengan orang Israel, mereka udah bilang, enggak, saya nggak mau dengar kamu. Lihat, karena kamu, kami jadi lebih berat pekerjaannya. Jerami tidak diberikan, kami harus cari jerami. Catu atau target tetap boleh dikurangi, harus selalu tepat. Dan kalau kurang, kami dapat hukuman. Ini menjadi sangat berat. Kami nggak mau dengar kamu lagi dah. Udah, jangan bicara lagi bang kami. Saudara, penolakan terjadi. Memang siapa yang tidak akan menolak? Gara-gara lu sih datang ngadep ke sana. Jadi sekarang gue jadi begini. Putus asa, saudara ya. Mose juga putus asa. Tuhan, ketika Mose disuruh Tuhan lagi untuk disuruh lagi berbicara kepada Firaun. Jadi udah ketemu, sekarang pergi lagi katanya. Mose menjawab, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku ini adalah seorang yang tidak petah lidah. Saudara, ini kata yang agak sulit ya, petah lidah. Saya dalam bahasa Indonesia, kecuali di Alkitab, saya tidak pernah dengar petah lidah. Tapi begitu saya buka bahasa Inggrisnya, ternyata katanya adalah uncircumcised tongue. Lips, sorry, bukan tongue, lips. Terjemahannya jadi lidah. Uncircumcised lips. Circumcised itu adalah sunat. Lips adalah bibir. Tapi diterjemahkan petah lidah. Mose mengatakan demikian. Kalau kita lihat yang disebut namanya uncircumcised ini, selain yang namanya Brit Milah itu sunat, circumcision, ya. Uncircumcised ini agak tidak banyak, tapi dalam Alkitab ada, ya. Jadi petah lidah adalah bibir tidak bersunat, artinya hambatan di dalam berbicara. Tapi Torah juga menulis uncircumcised ear, telinga yang tidak bersunat. Kalau telinga bersunat, apa seperti, ingat siapa yang pernah digigit ke telinganya? Saya juga lupa namanya.
Holyfield digigit sama Mike Tyson. Apa seperti itu? Telinga yang bersunat, ya, sampai dia mencak-mencak di atas ring tinju karena telinganya sepotong, barangkali ada 1 senti digigit lepas, saudara ya. Ternyata telinga yang tidak bersunat, telinga yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Jadi ada bibir tidak bersunat, ada lidah telinga tidak bersunat, tapi juga dikatakan bahwa dalam Yeremia 9 ayat 26, hati yang tidak bersunat. Hati yang dihambat atau terhambat untuk percaya. Saudara, Israel melihat kuasa Tuhan dalam tongkat dan tangan Mose yang melakukan mujizat. Apakah mereka tadinya percaya, tapi kemudian mereka tidak percaya lagi apa kata-kata Mose. Itu hatinya sudah mulai terhambat untuk percaya. Artinya hatinya tidak bersunat. Ya. Tapi firman Tuhan juga mengatakan begini, pohon yang tidak bersunat. Nggak ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia, tidak ada, saudara. Anda harus lihat dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Pohon yang tidak bersunat. Itu ada di dalam Imamat 9 ayat 23. Kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Lihat dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya. Itu adalah pohon yang terhambat untuk berbuah. Saudara, saya punya pohon srikaya. Bukan srikaya kecil, srikaya yang sebesar begini, saudara. Udah tingginya barangkali udah 3 meter. Bayangkan, pohon pepaya, pohon srikaya, tinggi 3 meter. Kok nggak ada buahnya? Saya bilang, Bang Anin, kita sunat dia. Maka batangnya itu diiris kurang lebih 1 senti, dikupas. Dia berbuah, saudara. Buahnya besar sekali. Beratnya 1 kilo. Banyaknya 4 buah cuma. 4 buah. Saya bagi-bagi dah. Ya, ada orang yang kebagian, ada orang yang nggak kebagian. Saudara nggak kebagian. Minta maaf. Cuma 4. Jadi pohon ini bisa disunat. Berbuah. Saya bilang kepada Pak Suraji. Pak Suraji, tuh pohon mangga di depan tuh, saya lihat dari sejak ditanam sampai segede gini nggak pernah berbuah. Saya bilang, tolong dilukai. Kurang lebih 2 senti, keliling. Dia lukai, tapi nggak keliling, saudara. Jadi tetap aja, entah setelah berapa tahun, tetap sudah berbuah, tapi tidak pada waktunya. Terhambat untuk berbuah. Bibir yang tidak bersunat terhambat untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Mose mengatakan, aduh Tuhan, aku adalah bibirku ini tidak bersunat. Tidak petah lidah, tidak lancar berbicara. Ada yang mengatakan, di sebelahmu tuh ada abangmu tuh. Ya, aku akan menjadikan engkau sebagai Elohim di hadapan Fir'aun. Dan abangmu itu sebagai nabi. Nabi yang berbicara dan bernubuat. Jadi, ya, pergilah mereka berdua. Dan saudara-saudara, mereka ngadap lagi sama Fir'aun. Ya. Tapi sebelum itu, kok bisa ya Mose dan Aharon disuruh? Mengapa? Tadi kita dengar bahwa Adonai adalah membuat janji, ya, memegang janji, dan memenuhi janji. Ternyata ketika orang Israel itu sangat menderita karena pekerjaan rodi itu, apakah mereka diajari dulu oleh Yaakov, Yosef, dan abang-abangnya mengenai Adonai? Ya, diajari. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka mulai tidak ingat lagi. Saudara mengucapkan Ve'a Hafta. Salah satu dari bagian kalimat-kalimat yang ada di situ adalah mengajar. Mengajar bagaimana katanya?
Ayo jawab jemaat. Berulang-ulang. Apakah engkau mengajarnya berulang-ulang? Satu kali saya ditegur sama istri saya. Udah papi, jangan dikasih tahu lagi. Kan udah dikasih tahu. Kan mami, firman Tuhan bilang berulang-ulang. Sebab kadang-kadang sebagai anak bisa lupa. Saudara ya, bisa lupa. Tapi kalau kita ajar dia berulang-ulang, kita ingatkan, kita jadikan kesaksian hidup sebagai contoh. Jadi saya ingatkan cucu saya, lihat tuh, kamu tahu kan waktu peristiwa yang ini? Iya tahu. Ingat, itu adalah kemurahan Tuhan bahwa kamu bisa sekarang menikmati apa yang kamu. Ingat akan Tuhan. Jangan lupa. Iya, jadi mereka juga, cucu yang ada di Bogor tiga-tiganya terlibat dalam pelayanan. Cucu yang ada di Bandung karena masih kecil belum. Ya. Tetapi saya juga rindu bahwa mereka juga kemudian ingat dan terlibat di dalam pelayanan karena Tuhan menyertai mereka. Demikian juga dengan anak-anak. Demikian juga dengan Anda mengingatkan anak-anakmu berulang-ulang. Jangan bosan. Sama seperti kalau Anda melihat anakmu dalam bahaya, jangan. Kalau perlu mengulurkan tangan, ya. Adonai ingat, ya, akan janjinya. Dia kemudian mengatakan kepada kepada Mose, ya, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa, agar kamu menjadi terpisah dan kudus. Membebaskan itu apa? Membebaskan itu adalah Hoseti. Ya. Aku akan melepaskan kamu dari perbudakan Mesir dengan mengirim 9 tulah ke Mesir. Melepaskan itu apa? Hisalti. Ya. Dan menebus kamu dengan membayar harga tebusan anak domba sebagai ganti anak sulung Mesir. Menebus itu apa? Gaalti. Ya. Mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Elohimmu. Mengangkat Lakahti. Jadi Adonai melakukan 4 langkah bagi Bani Israel. Ya, dan 4 langkah ini kemudian diperingati di dalam perjamuan Pesak. Sebab memang peristiwa pelepasan Israel dari Mesir itu adalah terjadi pada hari raya Pesak. Ya. Dan kemudian katanya, ya, setelah 4 langkah itu, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Elohimmu. Ini adalah merupakan seperti gambaran seorang mempelai. Saudara, kalau kita lihat dalam perumpamaan di dalam Brit Hadasah, itu mempelai itu datangnya nggak bisa diprediksi. Aneh juga ya, kok nggak bisa diprediksi? Kalau kita kan jelas undangan, ya jam sekian itu mempelai udah ada, cuma tinggal muncul, ya baru kemudian kita berdiri menyambut. Di dalam perjamuan pernikahan Israel zaman Yesua itu tidak, ya. Tapi mungkin juga sebetulnya, sebab kalau enggak, bagaimana tuh perjamuan di Kana itu bisa makan pesta dan sebagainya? Itu kan terjadinya siang kelihatannya, ya. Tapi dalam perumpamaan dikatakan bahwa pengantin itu akan datang dengan tiba-tiba menjemput pengantin perempuannya. Mengapa? Setelah dilamar, si pengantin laki-laki pergi. Pergi ngapain? Pergi menyediakan rumah, menyediakan tempat, perabot dan sebagainya. Setelah itu lengkap, ya, dia akan datang lagi menjemput pengantin perempuan. Nah, ketika menjemput inilah karena mungkin juga daerahnya transportasi bukan seperti sekarang mudah, tapi harus jalan kaki atau naik kuda atau naik bagal, sehingga waktu tiba itu bisa tidak terdeteksi dengan baik. Bisa siang hari, bisa malam hari. Ya, kemudian yang nunggu bisa tergantung ngantuk. Kita ingat 10
gadis yang menunggu pengantin, 5 pintar, 5 bodoh. Yang 5 menyediakan minyak, yang bodoh, pokoknya pelita saya cukup aja dah, segini aja cukup dah, pasti pengantin nggak terlambat. Punya prasangka yang kurang bijaksana. Dan memang pengantinnya datang terlambat. Saudara, dan kemudian karena lampunya mati, tidak bisa membantu menerangi perjalanan malam hari, dia harus beli minyak. Ya. Dan ketika dia beli minyak, pengantin sudah masuk ke tempat pesta. Semua orang bersukaria, gerbangnya ditutup. Yang datang kemudian dia bilang, buka pintu, aku tidak kenal engkau. Ada kertak gigi dan tangis dalam kegelapan. Saudara, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohimmu. Dalam gambaran seperti mempelai pria menerima mempelai wanita dalam perkilangan Ibrani abad pertama. Dan dibawa pergi. Kalau dibawa pergi ini seakan-akan, kapan dibawa pergi ya? Ada ingat? Ada yang dibawa pergi? 2 orang di ladang. Mencangkul. 1 dibawa pergi, 1 tetap nyangkul. Kemana partnerku tuh? Sudah diangkat. 2 orang ibu, penggilingan itu, sekarang kita tidak lihat, saudara, ya. Tapi dulu, waktu zaman saya masih kecil, orang menggiling jagung, karena saya tinggal di Jawa Timur, itu pakai gilingan. Bukan gilingan mesin, gilingan tangan. Jagungnya ditepuk sini, pelan-pelan jagung turun, tahu di pinggirnya sudah keluar itunya, pecahan-pecahannya. Ya. Itu perlu tangan. Dan kalau 1 orang capek, 2 orang jadi batangnya tinggi, agak tinggi, dan 2 orang, 1 ngulur, begitu. Ya. Lagi menggiling itu, 1 diangkat. Saya dan saudara-saudara bagaimana? Saya dan istri bagaimana? Apakah istri saya diangkat? Atau kami berdua diangkat? Saya nggak mau menyebut, saya diangkat, dia ketinggalan. Kami berharap, saya juga berharap bahwa Anda semua diangkat bersama pasanganmu. Ya. Kenapa? Karena kita berdua setia. Dia yang memberi janji. Dia yang tidak pernah melupakan janjinya. Dia yang memenuhi janjinya. Kita juga ambil contoh dari dia. Kita juga belajar memenuhi janji. Setia. Ya. Pertanyaan kepada saya kepada Anda. Ada sebuah lagu. Read your Bible, pray every day. Saudara, pray every day, pray every day. Jadi ada 2 hal. Read your Bible, pray. Pertanyaan. Anda kerjakan itu? Puji Tuhan. Kerjakan itu. Sebab engkau dengan membaca, engkau mendengar suara Tuhan. Yang Tuhan mengingatkan kepadamu dan kepadaku berulang-ulang melalui firman-Nya. Ketika engkau datang kepada Tuhan dengan berdoa, engkau menyatakan, Tuhan, aku memuliakan engkau. Aku mengucap syukur. Tapi Tuhan, aduh bebanku ini berat. Mengapa kok begini berat Tuhan? Tolong. Supaya juga beban ini bisa terangkat. Dan aku percaya, saya percaya, Dia adalah Adonai yang mengasihi saya dan Anda. Itu juga akan mengulurkan tangannya. Seperti Dia mengulurkan tangannya kepada Israel. Dia akan mengulurkan tangannya kepadamu dan kepadaku. Apa masalahmu? Tuhan bersedia menolongmu. Amin? Ya, Tuhan bersedia menolongmu. Kalau engkau datang di bawah kaki Tuhan. Saudara, jangan kemudian berdua, 1 diangkat, 1 tidak. Berdua, dua diangkat. Ya, kenapa? Karena kita sama-sama setia. Read your Bible, pray every day. Ya. Kemudian, saudara, Adonai juga akan membawa kamu ke negeri yang dijanjikan, ke tanah perjanjian. Ya. Saudara, Mose kemudian menghadap lagi kepada Fir'aun. Dan dia mengatakan,
Fir'aun, firman Tuhan mengatakan, biar umatku pergi. Anda ingat lagunya? Ya? Biar umatku pergi. Semua. Biar umatku pergi. Berapa kali Mose berbicara demikian kepada Fir'aun? Di dalam parasat yang gitu, 9 kali, saudara. Ada berapa tulah? Ada 10 tulah. Tapi pertama kali dia bilang, biar umatku pergi itu tidak ada hubungannya dengan tulah. Tapi diperlihatkan ular, tongkat yang dilemparkan oleh Mose. Sebab Tuhan bilang, nanti kalau Fir'aun itu minta apa tandanya bahwa kamu itu atas perintah Tuhan datang kepadaku. Mujizat apa yang kamu pergunakan yang datang? Lemparkan tongkatmu. Belum. Ya. Dan Mose melemparkan tongkatnya. Ketika tongkat dilemparkan, dia menjadi ular yang sangat berbisa. Saudara, lambang daripada Mesir itu, kalau Anda pernah lihat gambar, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, film Cleopatra, itu di atas kepalanya tuh ada mahkota, ada gambar apa sih ini? Ular apa? Ular kobra. Ya, itu ular yang sangat berbisa. Padahal ular yang sangat berbisa itu adalah Black Mamba. Ya, nah, tapi karena di Mesir itu pakai ular kobra, ya kita anggap saja bahwa itulah yang sangat berbisa. Dia pakai itu. Jadi pada saat tongkat dilempar, mungkin menjadi ular itu. Mungkin. Ya. Ya, dan King Cobra itu bisa panjangnya 6 meter, saudara. Bisa bayangkan King Cobra. Bisa berdiri tinggi. Dan semua orang takut. Tapi ternyata di Mesir itu banyak sorcerer, ahli sihir, tukang mantra. Mereka juga lempar. Jadi ular. Juga jadi ular. Ya, tongkat mereka jadi ular. Tapi ular King Cobra ini, syuk, dia makan. Semua tongkat yang lain yang jadi ular, dimakannya. Tinggallah cuma satu. Ketika dipegang lagi ekornya oleh Harun, dia berubah menjadi tongkat lagi. Artinya, ilmu sihir mereka kalah oleh kuasa Tuhan. Tapi apakah ini kemudian Fir'aun melihat itu mau mengaku kalah? Ini orang yang tidak mau mengaku kalah, sebab dia merasa dirinya ada titisan dewara. Nggak mau kalah. Ya. Tapi kemudian ketika Harun dan Mose datang lagi, biar umatku pergi, sebab kalau tidak, katanya, dengan tongkat ini akan kupukulkan kepada Sungai Nil, air Sungai Nil. Maka air Sungai Nil akan menjadi darah. Saudara, Fir'aun itu pagi-pagi, selalu pagi-pagi, ya, di dalam firman Tuhan, datang ke Sungai Nil. Mengapa? Sungai Nil itu, saya katakan tadi, panjangnya 6.650 km dari Ethiopia sampai ke Mesir. Ini menghidupi 3 negara besar itu. Dan menghidupi Mesir sebagai kerajaan besar, kerajaan dunia masa kuno. Jadi mereka menganggap Mesir adalah sebagai, sungai ini adalah sebagai pemberi kehidupan. Oleh sebab itu, tiap pagi dia datang ke sana untuk apa? Untuk berdoa. Tanya, tiap pagi saudara berdoa enggak? Pernah dengar? Mode ani lefaneka melechai fechayam sehesar tabi nismati behemla raba emunatecha. Itulah doa kita. Pagi-pagi, begitu ada melek, lantunkan itu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah kembalikan rohku pagi ini ke dalam tubuhku. Aku mengucap syukur. Ya. Setelah itu kita lakukan yang lain. Fir'aun, ya, tiap pagi datang ke tepi Sungai Nil, berdoa, dan setelah itu mandi. Datang karena apa? Sungai ini memberi kehidupan kepada rakyat Mesir. Sungai yang memberi kehidupan ini diucapkan syukur untuknya. Tuhan memberikan kehidupan kepada saya dan Anda. Jangan lupa untuk mengucap
Anda boleh mengucap syukur dengan melantunkan modeh ani, ada boleh mengucap syukur dengan datang sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih bahwa Tuhan sudah memberkati hamba pada saat saya tidur, diberi kesegaran pulih. Dan hamba percaya pada hari ini juga Tuhan akan menyertai dalam apa yang tangan saya perbuat. Memberkati dengan iman. Semua itu akan terjadi dalam hidupmu. Ya, ketika engkau setia menghampiri dia, dia juga setia mendampingi kita. Ya. Kemudian katanya, sekarang engkau akan melihat apa yang aku kulakukan kepada Fir'aun, sebab dipaksa dengan tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Saudara, Adonai berfirman kepada Musa dan Aaron, apabila Fir'aun berbicara kepadamu dengan mengatakan, berikanlah suatu mujizat untuk dirimu sendiri, maka engkau harus berkata kepada Aaron, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah ke hadapan Fir'aun, biarlah itu menjadi ular. Tongkat Aaron berubah menjadi ular. Ya. Ternyata ahli-ahli Mesir itu juga melakukan hal yang sama. Tetapi kemudian tongkat Aaron menelan tongkat mereka semua. Hati Fir'aun dikeraskan dan tidak mau mendengarkan Musa dan Aaron. Jadi Aaron juga, Fir'aun juga punya ahli-ahli sihir. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik. Di antara ahli-ahli sihir itu ada 2 orang. Ya. Namanya Yanes dan siapa satu lagi? Ada yang tahu? Yambres. Dari mana kita tahu Yanes dan Yambres? So, kalau Anda baca kitab Keluaran, tidak ada nama. Ya, kita bisa tahu itu ketika kita buka kitab Kisah Rasul. Ya, sorry. Saya nanti ulang ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 8, ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa seperti Yanes dan Yambres yang melawan Mose di hadapan Fir'aun. Saudara, kok Paulus tahu ya ada 2 nama ahli sihir ini? Saudara, saya tidak tahu apakah ada saudara-saudara yang Batak di sini. Ada yang Batak hari ini? Nggak ada ya? Pak Mare. Saudara, orang Batak itu ya punya kisah. Nenek-neneknya tuh, dia tahu marga saya ini, si Mare-Mare itu asalnya dari marga apa, yang kemudian pecah jadi si Mare-Mare. Begitu ya. Nah, kemudian di antara keluarga si Mare-Mare itu, si Mare-Mare yang mana, itu barangkali, oh dia ternyata punya istri 2. Itu tahu, saudara. Ya. Kenapa? Karena itu diceritakan, disampaikan. Yang berprestasi diceritakan, yang melakukan sesuatu yang tidak pantas juga diceritakan. Jadi secara turun-menurun itu ada. Ya. Israel juga begitu. Ya. Jadi ada sumber-sumber Yahudi. Yang pertama, yang disebut kitab orang jujur. Ada yang tahu kitab orang jujur itu apa namanya? Yasar. Itu ada di dalam Yosua pasal 10 ayat 13, disebutkan namanya apa? Kisahnya tertulis dalam kitab orang jujur. Nah, ini karena semua diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi kita nggak kenal tuh kitab Yasar itu. Tapi nama sebenarnya kitab itu kitab Yasar. Ya. Atau di dalam 2 Samuel 1 ayat 18 juga disebut kitab orang jujur. Namanya ada kitab Yasar. Ya. Yang kedua, sumbernya adalah Talmud Babilonia. Apa ini Talmud Babilonia? Ini ternyata tadi yang saya ceritakan tadi, kisah-kisah yang terlisan itu, dikumpulkan semuanya, kemudian dijadikan buku. Supaya apa? Supaya tertulis dan supaya dilestarikan. Sehingga bisa kemudian diruntut. Ya. Jadi kitab Talmud Babilonia ini adalah pembukuan dari kitab cerita-cerita lisan yang dimasukkan di dalam sebuah buku. Yang ketiga adalah Targum Yonatan ben Uziel. Saya akan bahas Targum Yonatan bin Uziel ini. Siapa nih
Yonatan bin Uziel. Saudara-saudara, ya, Yonatan ini ternyata adalah muridnya seorang rabi yang sangat terkenal, yang sering kita dengar bersama-sama. Ada dua rabi yang sangat terkenal. Satu namanya Syamai. Satu lagi siapa namanya? Siapa? Hillel. Ya. Syamai dan Hillel ini selalu beradu argumentasi. Ya. Hillel memenangkan 330 sekian, Syamai memenangkan di bawah 10. Ya. Nah, ternyata Yonatan bin Uziel ini adalah murid dari Rabi Hillel. Ya. Nah, Rabi Hillel ini punya anak, namanya Simon. Jadi kalau kita sebut dia Simon bar Hillel atau Simon bin Hillel. Simon ini punya anak lagi. Namanya Gamaliel. Langsung kita, kalau Gamaliel gua tahu. Di dalam Kisah Rasul ada. Betul, di dalam Kisah Rasul ada. Ternyata Gamaliel adalah cucu dari Hillel. Dan Yonatan bin Uziel ini adalah murid dari Hillel. Ya. Yonatan bin Uziel ini kemudian nulis. Nah, apa yang dia tulis itu namanya Targum Yonatan ben Uziel. Jadi Targum ini sudah dalam bentuk buku. Karena Rasul Paul, Rabi Shaul Paulus ini belajar sama Gamaliel, yang adalah cucunya Hillel, yang adalah gurunya Yonatan ben Uziel. Jadi apa yang diajarkan oleh Hillel kepada Yonatan, dibukukan oleh Yonatan, turun kepada Gamaliel, diajarkan oleh Gamaliel kepada Rabi Shaul Paulus. Jadi dari Rabi Shaul Paulus inilah kita tahu bahwa ada dua nama, yaitu Yanes dan Yambres. Tetapi ini satu hal yang kita harus perhatikan juga. Ternyata Yanes dan Yambres ini juga dengan kata lain namanya Yohana dan Mamre. Yohana dan Mamre. Saudara tahu nama Rasul Yohanes dalam bahasa Ibrani apa? Yohanan, betul. Yohanan dan Mamre. Mamre itu seperti Jambres. Jadi Yanes dan Jambres ya. Yanes adalah Yohanan, Jambres itu disebut Mamre. Dengan mendengar suara lafal daripada nama ini, ternyata dua orang ini, Yanes dan Yambres, adalah keturunan Ibrani. Loh, keturunan Ibrani kok jadi ahli sihir? Kok nyebrang? Ya, dari pengikut penyembah Adonai menjadi ahli sihir di Mesir. Saudara-saudara, hari ini kalau Anda buka YouTube, berapa banyak yang nyebrang, saudara? Banyak yang nyebrang. Udah gitu, menjelek-jelekan. Ketika dia kena, begitu, baru dia minta ampun. Saudara, Tuhan itu begitu baik. Begitu dia minta ampun, dia bisa makan, saudara. Fakta, dia melakukan hal yang sangat jahat. Dia tidak memuliakan nama Tuhan yang menyelamatkan dirinya. Tapi anaknya tidak mau ikut bapaknya. Anaknya punya pendirian. Saya tetap ikut Tuhan Yesua. Saudara-saudara, kalau ada pasangan, firman Tuhan mengatakan, kalau ada suami istri, ya, si istri lebih dulu ikut Tuhan, ya, atau si suami ikut dulu lebih Tuhan, maka pasangannya itu dikuduskan katanya, ya, di dalam si suami.
Bapaknya pergi kemana, anaknya tetap berpegang sama Tuhan, bapaknya kemudian dikuduskan. Karena apa? Anaknya berdoa terus untuk supaya bapaknya kemudian bertobat. Secara saya mengalami secara pribadi. Ketika kami remaja, saya dan Pak Ben masih remaja, ada hal yang sangat berat di dalam hidup kami. Ya. Ayah kami tidak mau lagi beribadah. Tidak mau lagi memuji nama Tuhan. Tapi kami anak-anak, semua tetap ikut Tuhan. Dengan ibu, kami bergumul, berdoa. 7 tahun, saudara. 7 tahun. Ketika kami berdoa, minta tolong Tuhan. Tuhan tolong. Dia mau kembali, mau bertobat. Dan kami bisa melihat ayah kami kemudian Tuhan panggil di dalam Tuhan Yesus. Ketika Anda berseru dan berdoa untuk satu hal yang Anda rindu supaya si A, si B ini kemudian melakukan sesuai firman, ketika minta dengan sungguh-sungguh, beriman, saudara tadi sudah melihat pohon sawi yang dimaksud. Sudah melihat buah sawinya. Sudah melihat biji sawinya. Biji sawinya begitu kecil. Tuhan Yesus tidak minta sebesar biji selasih. Karena biji selasih ternyata agak besar. Tuhan Yesus hanya minta sebesar biji sesawi. Apa persoalanmu? Apa masalahmu? Bawa dalam doa kepada Tuhan. Minta Tuhan tolong. Berseru. Supaya Tuhan campur tangan. Maka dia yang memberikan janji. Dia yang memegang janji. Dia akan melakukan janjinya. Agar engkau kemudian mengalami kelegaan. Dan engkau boleh mengucap syukur dan muliakan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan Israel? Saudara, ketika Mose dan Aharon menghadap kepada Fir'aun, apakah mereka hadir di sana? Tidak. Mereka cuma apa? Cuma dengar. Mose melakukan air menjadi darah. Ya. Ketika air menjadi darah, seluruh Mesir menderita. Tapi heran, di Goshen tidak ada air menjadi darah. Dan menurut komentator Yahudi, orang Mesir kemudian pergi ke Goshen, ambil air dari Goshen, bawa air yang jernih ini, melintas Goshen, jadi darah. Ketika mereka beli air dari Goshen, mereka bawa ke Mesir, air tetap menjadi jernih. Sehingga orang Israel yang tertekan itu mendapat kelegaan dalam apa? Melihat mujizat. Mereka boleh jualan air. Air apa? Air sungai Nil. Karena sungai Nil mengalir juga ke Goshen. Ya. 7 mujizat mereka lihat. Tetapi bagaimana dengan iman Israel? Iman Israel masih tetap saja goncang. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi dan mengatakan kepada gunung ini untuk berpindah, maka gunung ini akan pindah. Ya. Mereka walaupun mereka cuma mendengar, tapi mereka juga melihat. Ya. Ketika air menjadi darah, ketika katak memenuhi Mesir, ketika nyamuk menghantam Mesir, ketika lalat pikat menyerbu Mesir, ketika penyakit sampar ternak menyinggahi Mesir, ketika borok muncul ya di antara orang Mesir, Israel tidak terkena. Saudara, dulu pernah ada penyakit kulit ya. Saya lupa namanya apa itu. Rakyat banyak di seluruh Indonesia, saudara. Banyak.
Apa namanya saya lupa. Tiba-tiba saya ingat. Ya. Hah? Ada yang tahu? Borok kecil-kecil di dalam. Hah? Bukan cacar. Ya, bukan cacar. Ketika Barah itu menghantui Mesir dan ketika hujan es, orang Israel lihat, tapi mereka tidak mengalami. Tapi walaupun mereka melihat mujizat itu, iman mereka masih acap kali goncang. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, apa yang menjadi masalahmu sekarang? Pekerjaan? Kerja kamu? Hidupmu? Sekolahmu? Berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak minta iman yang besar, Dia hanya minta sebesar biji sesawi. Tolong perlihatkan lagi tadi yang nomor 4 itu, yang sebesar apa sih biji sesawi itu? Hanya sebesar itu. Maka kamu boleh mengatakan kepada gunung ini, beralihlah, maka gunung itu akan beralih. Ya. Dia tidak minta iman yang besar. Oleh sebab itu, mari, ya, kalau Israel melihat, nah, sebesar ini telapak tangan saya itu, saudara-saudara. Ya, itu huruf M-nya saya di. Gitu. Sebesar itu biji sesawi. Maka dia akan memindahkan gunung itu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami ucapkan bahwa kami mempunyai Elohim, Adonai, Tuhan semesta alam yang memberi janji, yang mengingat akan janjimu, yang menepati janji, dan bahkan mengangkat kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Bapa yang di dalam surga, sebagaimana Israel melihat mujizat, mereka boleh merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah naung tangan kasih Tuhan ada atas mereka. Biarlah kiranya naung tangan kasih juga ada atas kami. Dan sebagaimana Yesus mengajar kepada kami, kalau kami mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kami boleh mengatakan kepada gunung ini untuk pergi, pindah. Bapa, kami minta Bapa, iman sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi saja. Agar apa yang menjadi masalah kami, pergumulan kami di dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, boleh kami atasi. Beri kepada kami Bapa iman itu agar kami boleh mengatasi masalah kami dan memuliakan nama-Mu dengan kesaksian yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kepada kami juga bibir yang bersunat, telinga yang bersunat, hati yang bersunat. Agar kami boleh memperkatakan firman Tuhan, agar kami boleh mendengar firman Tuhan, agar kami boleh percaya firman Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Mesias Yesua kami mengucap syukur. Bapa, hamba mohon belas kasihan dan ampunan-Mu, karena siapakah hamba ini yang mengajar anak saudara-saudaraku di dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidup mereka, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Kami mau memuliakan nama Bapa. Di dalam nama Mesias Yesua kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin.